Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya alhamdulillah kita hari ini diberi kesempatan lagi untuk bertemu ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di sini sebelum kita mulai pelajaran kita, baiknya kita berdoa dulu. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk materi kita hari ini kita akan mengulang aja, karena kan sebenarnya materi kita udah selesai ya. Terakhir itu sampai suhu dan kalor ya. Jadi sudah selesai juga babnya. Nah, untuk pertemuan ini kita akan mereview materi tentang dinamika rotasi. Ya. Jadi di dinamika rotasi ini kita akan berbicara tentang momen gaya ya. Jadi coba ini Bapak kasih share screen dulu. Oke. Khusus momen gaya ini nanti sebelumnya kan kita udah bahas ya bahwa suatu benda untuk memungkinkan berputar dia perlu momen gaya. Ya, jadi penyebab dia benda berputar itu adalah momen gaya ini. Kalau untuk gerak lurus itu gaya kan. Nah, di sini dia momen gaya atau torsi ya bahasanya. Nah, indikatornya kalian diharapkan dapat mendefinisikan gaya dan momen gaya melalui kegiatan demonstrasi kelas, tapi di sini ya Bapak akan buat ilustrasi gambar saja. Nah, seperti halnya kalau kita membuka suatu baut ya. Nah, ini perlu torsi ya atau momen gaya tadi. Nah, di momen gaya itu sebenarnya tentunya ada gaya di sini. Jadi ada gaya ya untuk F di sini. Nah, kemudian ada D. D ini adalah jarak antara titik tumpunya atau poros ya dengan gayanya. Dan antara D dengan F ini harus saling siku-siku, harus tegak lurus ya. Sehingga kalau nanti ada yang seperti ini udah jelas tegak lurus, oke nggak masalah. Cuman kalau ada yang ada sudutnya seperti ini, kita lihat nih D-nya mendatar, kemudian F-nya ini ada membentuk sudut theta, kita harus cari yang tegak lurusnya. Makanya torsinya adalah FD sin theta besarnya. Nah, ini salah satu contoh. Ya, ini bisa kalian coba cek di sini. Tinggal dijumlahkan aja. Nah, biasanya kita masih ingat ya kan, kalau untuk searah jarum jam kita buat positif mungkin, atau melawan jarum jam kita buat negatif di sini. Atau terbalik pun nggak masalah, cuman harus dipertahankan konsepnya. Nah, kalau di soal yang di sini kita lihat F1-nya, kelihatan di sini di titik B porosnya kan, titik A dia akan searah jarum jam, akan dibuatnya positif. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa sih yang mungkin jadi soal misalkan. Kita akan coba di materi ini. Jadi indikatornya yang menyelesaikan masalah terkait konsep dinamika rotasi. Nah, coba akan kita lihatkan di sini. Bentar ya. Kita ambil salah satu soalnya. Mana ini dulu. Oh, ini momen inersia. Tapi momen inersia ini memang hubungannya belum ya kita bahas, masih yang ini. Nah, ini dulu deh. Oke. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini. Sebuah batang dengan berat 40 Newton. Ini berat batang ya, seperti tampak pada gambar. Besar tegangan dalam kabel pendukungnya, ini tali pendukungnya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada beratnya ya, jadi berat batang nih. Ini berat batangnya sebesar 40 Newton. Yang ini. Ini adalah berat batang. Mungkin kita singkat dengan WB ya, simbol yang kita buat. Nah, di sini kan kalau batang kita anggap homogen itu di tengah-tengah dia. Jadi kalau kita lihat panjang batangnya di sini, ini dari poros ini, ke ujung ini adalah 140, maka tengah-tengahnya berapa? Bagi 2 ya, 70. Berarti di titik sini, kita buat simbolnya ke bawah, namanya kita kasih WB.
Sininya berat batang ya. Nah, kemudian tegangan yang diminta itu, yang ini tadi, tegangan di kabel atau talinya ini. Ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini kita perlu menggunakan konsep kesetimbangan ya. Sini kan dia sebenarnya diam ya. Kalau kita lihat di sini dia diam ataupun tidak bergerak ya. Jadi artinya dia diam atau tidak bergerak, berarti sigma taunya ya, sigma F dan sigma taunya 0. Nah, gaya apa lagi yang ada di sini? Tadi ada tegangan tali ini ke atas tegangan tali T, kemudian ada gaya berat ini ke bawah, ini sebesar 100 Newton. Nah, ini juga akan tali juga akan 100 Newton. Nah, lalu kita gunakan sigma tau. Nah, di sini sama dengan 0 karena tadi kita katakan setimbang di sini. Dia tidak bergerak. Nah, makanya tadi torsinya itu coba kita lihat untuk si WB-nya. Nah, ini kan udah jelas siku-siku dia sudutnya. Berarti kita sin 90 itu 1. Jadi kita nggak perlu pakai sinnya lagi, langsung aja nih sin 91. Nah, L-nya berapa ini jarak dari porosnya ke sini? Tadi 70 ya. Ini 70. Nah, arahnya searah atau melena jarum jam. Ini porosnya di sini, titik ini poros. Nah, ini L-nya. 70 tadi ini kan akan searah jarum jam. Maka kita buat sini 70 cm dikali sama WB. Nah, lalu kemudian untuk yang 100 Newton, ini ada porosnya ke yang 100 Newton itu jaraknya adalah 140. Juga searah jarum jam ini kita buat positif 140 dikali 100 Newton. Nah, lalu di sini kita lihat torsi. Nah, ini tegangan talinya itu melawan arah jarum jam karena kita lihat di sini. Nah, ini kan agak ke sana di arahnya. Ini porosnya. Maka akan kelihatan melawan arah jarum jam, kita buat tanda negatif. Buat kurang. Nah, jaraknya berapa dari poros ke tegangan tali ini adalah 100 cm. Nah, ini sini sebenarnya kita nggak perlu rubah ke meter. Kenapa? Karena ini semuanya sentimeter. Gitu. Kan sentimeter bisa kalau mau dirubah juga nggak apa-apa, nanti hasilnya akan sama. Ini dikali T ya. Tapi dikali lagi sama sin. Sin berapa? Sin 37. Oke. Nah, jadi sin 37 kita pakai. Nah, ini sama dengan, kan nggak ada lagi ya. Cuman WB 100 sama T. Ini sama dengan 0. Nah, ini biar kita angka yang nggak terlalu besar, ini bisa kita bagi ya. Jadi ini kita bisa coret si 70-nya. 0-1 aja. Coret 01, ini coret 01. 7 kali WB. WB-nya 40 tadi. 40 tambah. Wah, internet kita kurang bagus nampaknya. Tambah ini berapa? 1400. Kurang. Nah, ini 10 dikali T 0,6. Sama dengan 0. Ini berapa? Ini 280. Tambah 1400 ya. Nah, ini sama dengan kan aja. Ini si 10 sama ini kan jadi 6 ya. Kita bisa buat 6T-nya ke sebelah kanan. Ini berapa nih? Ini jadi 0. Kemudian 8. Kemudian berapa ini? 6. 1. Ini kita bagi sama 6. Nah, inilah besar tegangan talinya. Nah, seperti ini. Jadi, saya rasa tinggal dihitung aja ya, kalau membagikan ini. Nah, ini salah satu contoh tentang kesetimbangan. Jadi, ini sekalian mereview atau merefresh lagi ingatan kalian tentang kesetimbangannya. Nah, aplikasi dari hal ini untuk kehidupan sehari-hari, misalkan gini, kita membangun jembatan ini, kalau jembatan gantung dia menggunakan kabel ya. Jadi kan kabel-kabel itu dia memiliki batas tegangan yang bisa diterimanya gitu.
Karena kalau lebih, mungkin dia akan putus kabelnya. Nah, jadi para insinyur itu sudah memperhitungkan berapa beban yang tegangan tali yang akan diterima oleh si tali, dan juga diperhitungkan juga sudutnya ya seperti itu. Ya. Jadi posisi kabelnya itu nggak sembarangan diletakkan, dia udah dihitung sedemikian rupa sehingga aman ataupun jembatan itu bisa digunakan dengan baik. Ya. Nah, jadi kalau nanti ada soal seperti ini, Bapak harap udah bisa kalian kerjakan ya. Jadi, seperti ini deh caranya. Cukup gunakan sigma taunya ini sama dengan 0. Nah, seperti itu. Oke, udah jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dari soal pertama kita ini? Soal nomor satunya? Ada? Tidak ada ya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Aku kasih kesempatan, karena ini sekalian persiapan untuk ujian semester kalian. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak anggap udah paham ya. Kalau soal gini wajib bisa nih. Sekarang kita coba lihat yang berikutnya lagi. Nah, ini tentang, kalau kita bicara tentang dinamika, misalnya dinamika rotasi, di sini ada hubungannya dengan momen gaya tadi kan. Jadi tentang momen gayanya. Kemudian tentang momen inersia. Momen inersia. Nah, lalu tentang konsep kesetimbangan. Nah, lalu tentang konsep lagi setelah kesetimbangan ada tentang gerak ya. Jadi hukum Newton tentang gravitasi. Ya, jadi tentang hukum Newton tentang gerak atau dinamika gravitasinya. Nah, lalu juga ada tentang konsep momentum ya. Jadi ada momentum sudut ya, momentum sudut, termasuk juga hukum kekekalan momentumnya nanti. Lalu yang terakhir tentang energi ya. Energi gerak rotasi. Nah, jadi ini hal yang harus kalian paham. Nah, kalau momen gaya tadi tahu ya. Tahu yang tadi L kali F tadi ya. Nah, kalau inersia di sini sebenarnya kalau untuk partikel sendiri itu mr kuadrat ya. Tapi nanti di sini ada lagi macamnya, kalau misalnya bola pejal ya seperti apa ya kan. Kalau silinder, nah itu masing-masing ada rumus inersianya. Nah, kalau keseimbangan tadi ya sigma F sama dengan 0, kemudian juga sigma tau-nya juga sama dengan 0. Nah, kalau tentang gravitasinya, saya rasa udah kita bahas juga hukum Newton itu sebenarnya sigma F sama M kali A ya. Tapi kalau sini sigma tau sama dengan I kali alfa, seperti itu. Nah, kalau momentum sudut itu simbolnya L. L ini mesti ingat ya, kalau momentum yang biasa kan dulu P ini sama dengan M kali V. Nah, kalau di sudut, ini kita rubah jadi L, sedangkan massa ini kita buat momen massa inersia. Kemudian V-nya kita ganti omega, kecepatan sudut ya. Nah, di sini adalah I kali omega. Nah, tapi perlu kalian pahami bahwa nanti ada hukum kekuatan, berarti momentum 1 sama dengan momentum 2 gitu ya. Hukum kekuatannya. Nah, kalau energi kinetik rotasi, sebenarnya ada energi kinetik biasa yang kalian sudah paham ya. Apa rumusnya dulu? Kalau energi kinetik itu setengah mv kuadrat kan? Nah, tapi kalau di rotasi, energi kinetik rotasi, ini translasi yang ini ya, ini translasi. Nah, lurus ya, lurus yang ini. Nah, kalau rotasi itu setengah, M-nya jadi I, V-nya jadi omega. Nah, seperti ini. Ya, ini jangan lupa rotasi R ya. Itu tadi setengah I omega kuadrat. Tapi jangan salah ya, kalau energi benda berotasi aja, yang ini benar. Tapi ada nanti kalau energi menggelinding, nah kalau dikatakan menggelinding, nanti beda maksudnya. Menggelinding itu artinya tahu kan? Dia translasi dan juga berotasi, jadi gabungan dia. Oke. Nah sekarang coba kita lihat konsepnya dulu, yang mana dulu? Ini tentang massa inersia dulu, inersia. Momen inersia.
Nah, coba kita lihat sini. Ada 3 buah partikel memiliki massa masing-masing 200 gram. Jadi massanya sama ya, sama-sama 200 gram. Jadi ada 3 partikel. Ketiga massa tersebut terletak pada posisi, nah ini posisi satunya, ini posisi massa kedua, ini posisi massa ketiganya. Dalam satuan meter. Oke, semuanya dalam satuan meter ini ya. Dan ketiganya dihubungkan oleh batang ringan. Maka momen inersia sistem tersebut jika, nah di sini perhatikan sumbu Y yang menjadi porosnya. Jadi kita buat ilustrasi gambarnya dulu. Kok agak miring, sebentar dulu. Saya perlu penyesuaian nampaknya. Nah itu Y, nah ini lalu X ya. Oke. X di sini Y. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di mana titiknya? Min 2,0. Berarti min 2,0 kira-kira di sini ya, saya buat ini. Ini kita kasih nama N1 misalnya. Ini min 2 ya. Nah, lalu 3,0. Kira-kira aja di sini 3,0. Ini massa yang kedua. Ini posisi 3,0. Lalu ada 4,0. Wah, lebih besar lagi. Harusnya kita tambah lagi deh. Ini kita tambah lagi karena 4. Nah, kira-kira di sini saya buat. Ini 4. Ini M3, massa 3. Nah, di sini massanya sama, semuanya sama. Sebetulnya ini meter. Jadi kalau mau manusia ketiganya, nah di sini jadi poros nih. Ini porosnya. Jadi R-nya, kalau kita lihat sini R1-nya gini. Ini R1. Nah, ini R2-nya ya. R2-nya di sini 3, ini R2. Lalu R4-nya mana? Dari poros ini ke sini. Ini R3. Nah, jadi untuk inersia totalnya, berarti ini kan inersia partikel 1 tambah inersia partikel 2-nya ditambah dengan inersia partikel yang ketiga. Nah, rumusnya ini M1 kali R-nya R1 kuadrat, jangan lupa dikuadratkan ya, tambah M2 kali R2 kuadrat tambah M3 ya. Tambah M3 kali R3 kuadrat. Nah, di sini M1-nya kita lihat kan ini sama semua. Tapi ingat massanya rubah ke kilogram. Jadi yang harusnya 200 gram itu bagi 1000. Jadi 0,2 kilogram. Nah, R1-nya di situ min 2, tapi kita bagi 2-nya. Jaraknya 2 kuadrat ditambah M2-nya tadi 0,2 juga. Nah, R2-nya itu 3 kuadrat. Tambah lagi M3-nya adalah 0,2 juga. Dikali dengan R3-nya itu 4 kuadratkan. Nah, di sini 0,2 dikali 4 tambah 0,2 dikali 9 ditambah 0,2 dikali 16. Ini berapa nih? 1,6 tambah 1,8 tambah ini 3,2. Ini kita jumlahkan. Ini I1-nya bukan 0,8 ya, Sir? kenapa? Yang mana? I1-nya 0,8. 0, yang mana? I1. Ini? Iya. Oh iya. Iya, ini kenapa jadi 4 ya? Oke, terima kasih udah berarti menyimak ya. Bagus. Ya, alhamdulillah berarti menyimak juga. Ya, itu sangat oke, ini saya tadi silap di sini ya. Harusnya jadi 0,8 ya. Iya, Oke, jadi ini juga harusnya diperbaiki. Oke, kita lihat di sini 10, 18 ya. Ini 8, 1, 2, berarti 5,8. Oke. Satuannya kilogram, meter, pangkat 2. Oke, itu jika porosnya di Y. Lalu, jika ditanyakan, apabila porosnya di sumbu X misalnya, berapa kira-kira inersianya? Ada yang tahu? Mungkin sumbu Y kan ceritanya. Kalau untuk poros di sumbu Y.
Nah, apa yang terjadi kalau saya tanya misalnya ini kita ganti ya porosnya, misalnya porosnya itu sumbu X misalkan. Nah, kalau poros yang sumbu X, atau ada yang bisa kasih ininya, pendapat kira-kira? Ini kan soalnya udah selesai. Nah, jawabannya nomor ini 5,8 kg meter pangkat 2. Tapi kalau saya ganti pertanyaan, jika porosnya dijadikan sumbu X, ada yang bisa kasih 0, pendapat? Sir. Berapa? 0. Ya, bagus, 0. Ya, hebat. Siapa itu yang bilang tadi? Ya, ya terima kasih. Dia jawabnya 0. Ya. Ini bagi yang kawan-kawan yang lain juga harus diperhatikan. Kenapa 0? Karena kalau ketika ini jadi poros, ini saya kasih warna biru ini ya. Nah, ini jadi poros misalkan. Maka si M-nya tadi terletak di poros kan gitu. Sedangkan kita tahu bahwa rumus inersia tadi kan ini harusnya M R kuadrat. Nah, R-nya kan 0 kan jadinya kan? Ya. Kenapa 0? Karena kan di porosnya. Karena R itu jarak dari poros ke partikelnya, ke masanya. Nah, ini berarti 0. Sehingga inersianya jadi 0. Oke, bagus kalau poros di X. Ya, coba kita cari yang lain lagi. Soalnya di sini kita ambil. Nah, coba diperhatikan ya. Sebuah silinder menggelinding. Nah, dikatakan di soal ini dia menuruni bidang miring kasar ya. Jadi ini dianggap dia menggelinding ya kalau bidang miring kasar. Karena dia menggelinding tanpa slip ini. Ya, jadi kalimatnya di sini ada menggelinding tanpa slip. Nah, keadaan awalnya diam. Berarti kita tahu bahwa P0-nya itu sama dengan 0 ya. Awalnya diam. Jika sudut kemiringannya, kita kasih simbolnya alfa saja, ini 30 derajat. Maka setelah bergerak 3 detik, ini berarti waktunya 3 detik, jarak ditempuh silinder adalah, jadi jaraknya berarti tanya S-nya. Pada saat waktunya sudah 3 detik, 3 sekon, berapakah jaraknya S-nya. Nah, ini saya kasih gambar ilustrasinya dulu, ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya sudahlah, gambarnya gini ya. Anggaplah ini 30 derajat. Nah, ini ada benda di atas ini. Ya, menggelinding. Nah, jadi ketika dia menggelinding ini, disebabkan oleh gaya yang ini ya, mg sin theta. Sebenarnya mg itu kan yang ini, yang vertikal ke bawah mg. Tapi karena dia sin theta-nya ini kita gunakan ini. Nah, setelah itu ada juga gaya apa di sini? Ada gaya gesekan. Ya, jadi kalau saya perbesar itu si katakanlah bola yang tadi ini seperti ini. Nah, ini kemiringannya gini. Ini anggap miring bener ya. Nah, di sini ada jelas gaya mg sin theta di poros ini bekerja. Ini yang mg sin theta. Tapi di sini ada juga di permukaan yang kasar ini sehingga menimbulkan gaya gesek. Kita kasih simbolnya F kecil. Nah, ini jarak poros ini kita kasih R ya. Jadi jaraknya. Nah, jadi kita gunakan konsep di sini kan ya, menggelinding, artinya dia ada dua konsep. Konsep yang gerak lurusnya kita gunakan sigma F sama dengan M kali A akselerasinya. Nah, ini kan gerakannya ke arah bawah. Berarti mg yang positif ya. Kita buat mg sin theta dikurang sama gaya gesek ya, sama dengan M kali A. Nah, lalu di sini kan sudutnya 30 derajat ya. Berarti maksudnya M kali G. Jadi bisa kita biarkan dulu pun nggak apa-apa. Biarkan saja dulu. Ini kurang MA. Ini sama dengan F. Nah, seperti itu. Nah, lalu karena dia menggelinding kan ada dua gerak. Ini gerak yang translasinya, yang bergerak lurusnya. Ada juga gerak yang melingkarnya. Yang melingkarnya kita gunakan sigma tau, torsi ya, sama dengan I kali alfa. Nah, untuk torsi ini cuman ada si F kecil ini kan.
yang menyebabkan torsi. Karena kalau yang di poros ini, si Mg sin theta nggak ada torsinya. Kenapa? Karena dia terletak di poros, sehingga lengan gayanya kan jadi 0. Nah, untuk si F kecil, lengan gayanya adalah si jari-jarinya, R. Maka ini kita buat R dikali F sama dengan, nah kalau di sini katanya silinder pejal. Silinder inersianya setengah M R kuadrat, sedangkan alfa di sini adalah A per R. Ini bisa kita coret R1. Nah, kiri kanan juga bisa coret R-nya. Nah, F-nya ini bisa kita gunakan yang tadi. Ini saya buat di sebelah sini aja. Nggak muat. F-nya berarti Mg. Oh, ini ada sin-nya ya. Mg sin theta dikurang MA. Nah, cukup itu ya. Sama dengan setengah MA. Nah, ini semua M-nya bisa kita coret karena nilainya sama. G-nya kita kasih 10. Sin 30 berapa? Ini setengah kan? Saya. Ini sama dengan setengah A ditambah A. Sehingga ini 5 sama dengan 3 per 2A. Sehingga A-nya diperoleh adalah 10 per 3 meter per sekon kuadrat. Nah, ini percepatan. Tapi diminta kecepatan. Ya, kecepatan kita tahu rumusnya ini VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, kecepatan awalnya kan 0. Tadi dapatnya itu 10 per 3 A-nya. Ini 10 per 3 dikali waktunya 3. Maka hasilnya adalah, mungkin coba 3-nya, sehingga 10 meter per sekon lah kecepatannya saat 3 detik itu. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, Bapak harap ini bisa kalian ya pelajari lagi ya. Mungkin ini kan udah pertama kali, jadi mungkin ada beberapa yang kalian lupakan. Coba diulang-ulang lagi agar ingat ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Oke, bagus. Nah, Bapak kasih satu lagi lah, ya satu pemahaman dulu. Misalkan ada suatu bidang data seperti ini. Nah, kemudian di sini ada suatu bola katanya, bola apalah, bola bowling atau yang lainnya. Dia bergerak dengan kecepatan katakanlah ya berapa ya, 10 lah misalkan, 10 meter per sekon. Nah, ini masanya kita anggaplah 2 kg. Tentukan berapa energi kinetik menggelindingnya misalnya. Ini bola menggelinding ya. Menggelinding. Berarti kalau energi kinetiknya, ini berarti kan untuk yang lurusnya ada setengah mv kuadrat. Lalu ada apa lagi? Ini bola ya ceritanya tadi ya. Ini bola pejal. Cerita ini bola pejal. Nah, lalu kalau ini rotasinya setengah I omega kuadrat. Nah, ini setengah. Masanya ya biar aja dulu, biarkan dulu. V kuadrat ditambah. Nah, inersia bola pejal apa? 2 per 5 ya. MR kuadrat, sedangkan omega itu kan V per R. Tapi karena kuadrat ini PR, ini sama-sama kuadrat kan. Hilang. Jadi ini 2 juga hilang. Setengah ditambah 1/5 adalah 5 tambah 2, 7 per 10. MV kuadrat. Baru kita masukkan angkanya tadi. 7 per 10 kali masanya 2. Kali V-nya adalah 10 kita kuadratkan. 7 per 10 kali 2 kali 100. Kurang 1, berarti kita peroleh hasilnya adalah 140 Joule ya. Ini jadi 140 Joule. Oke, Bapak rasa pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya. Jadi kalau nanti untuk pertemuan berikutnya juga kita akan mereview. Bapak harap kalau bisa kalian ada sediakan pertanyaan. Jadi untuk mau bertanya bisa kita langsung bahas tentang apa. Tapi untuk rencananya pertemuan berikutnya kita bahas tentang elastisitas, ya, konsep elastisitas, hukum Hooke, Pegas, ya, seperti itu. Jadi kita akan lanjut pertemuan kita untuk pertemuan berikutnya adalah mereview kembali. Oke, Bapak rasa sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.